Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 611, Pertempuran Jarak Jauh. Saat dia berbicara, Ye Chen perlahan menempelkan pedang ke leher Fang Xingyun. Niat membunuh yang dingin menyelimuti yang terakhir. Sebaiknya aku memberitahumu rahasia lain. Saya memiliki identitas lain selain Ye Chen. Kamu Sitian. Begitu dia selesai berbicara, pedang penekan jiwa meluncur melewati leher Fang Xingyun dengan lembut, dan kepalanya jatuh. Mata kepala itu dipenuhi dengan kedengkian dan keterkejutan. Fang Xingyun tidak tahu bahwa Ye Sitian, yang telah dikunjungi oleh tuannya. Pegunungan Kunlun yang harus dicari, adalah Ye Chen. Ye Sitian bahkan bisa menekan Zhuang Bufan, jadi bagaimana dia bisa menolak? Seluruh usaha ini adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan besar. Darah segar perlahan-lahan mengotori tanah saat tubuh tanpa kepalanya jatuh ke tanah. Naga darah kemudian kembali ke tubuh Ye Chen. Semuanya tenang. Namun, ini bukanlah akhir. Ye Chen membuka tangannya dan memegang setetes esensi darah Elder Zeng di tangannya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Elder Zeng, katakan padaku, bagaimana perasaanmu jika aku menggunakan esensi darahmu untuk melukaimu dari jarak ribuan mil? Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen membentuk segel tangan dan mengeluarkan batu roh dari makam samsara. Kemudian, dia membentuk formasi. Ini adalah teknik mantra yang pernah diajarkan Ping Changhai padanya. Dalam keadaan normal, itu hampir selalu tidak berguna. Lagi pula, ketika menghadapi musuh yang kuat, bagaimana pihak lain bisa menyerahkan esensi darahnya dengan sukarela? Namun, ini adalah kesempatan Ye Chen. Jari-jari Ye Chen bergerak semakin cepat, dan tanda emas melintas satu demi satu, melingkari setetes esensi darah. Pada saat yang sama, di Bandara Internasional Kunlun, Penatua Zeng dan seorang murid aliansi darah baru saja turun dari pesawat dan menyewa mobil untuk menuju Paviliun Yibao. Meskipun cabang Paviliun Yibao ini telah dihancurkan, masih ada beberapa petunjuk yang bisa ditemukan. Di dalam Mercedes-Benz, Penatua Zeng memejamkan mata. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang menakutkan dan membuka matanya. Fang Xingyun, murid yang paling dia banggakan, telah meninggal. Bahkan jiwa surgawinya pun dimusnahkan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Fang Xingyun tidak menggunakan esensi darahnya? Mengapa? Dia meninju pintu mobil, membukanya. Murid aliansi darah yang mengemudikan mobil itu jelas ketakutan. Wajahnya menjadi pucat saat dia dengan cepat menghentikan mobilnya. Penatua Zeng, ada apa? Mata Elder Zeng menyipit, dan pembuluh darah di lehernya menonjol. Dia meraung, cepat kembali ke bandara, sesuatu terjadi pada Fang Xingyun. Ya Pak, murid aliansi darah buru-buru menyalakan mobil dan berbalik. Namun, mereka baru saja melangkah jauh ketika Penatua Zeng berkata, berhenti. Meskipun murid aliansi darah itu bingung dengan sikap Penatua Zeng yang berubah-ubah, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Sebelum mobil benar-benar berhenti, Penatua Zeng bergegas keluar dan duduk bersila di tanah. Saat itu juga, tubuhnya benar-benar memancarkan semburan cahaya keemasan. Cahaya keemasan memiliki elemen panas, dan mengancam akan membakar jiwa surgawinya. Perasaan yang kuat membuat Penatua Zeng yakin bahwa seseorang menggunakan teknik untuk menargetkannya menggunakan esensi darahnya. Teknik semacam ini telah muncul di beberapa buku kuno, tapi dia belum pernah melihatnya digunakan sebelumnya. Tampaknya seseorang telah benar-benar menguasainya. Siapa ini? Suara Penatua Zeng bergema di seluruh lingkungan. Memfokuskan dirinya, dia mengeluarkan liontin giok pintu darah, yang berkedip-kedip dengan gelombang cahaya, dan bayangan ilusi pintu darah muncul dan menyelimuti tubuh Penatua Zeng. Pada saat yang sama, dia memaksakan setetes esensi darah dan menembakkannya ke arah pintu darah. Saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang Anda miliki. Begitu dia selesai berbicara, tanda kuno di pintu darah keluar dan menyelimuti seluruh tubuh Penatua Zeng. Ia dengan panik menolak cahaya keemasan. Cahaya keemasan dan rune terus bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut keluar, yang membuat aliansi darah lainnya lengah. Dia memuntahkan seteguk darah dan buru-buru mundur. Mercedes-Benz tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan langsung terbakar. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Ye Chen, yang berada sangat jauh, basah kuyup. Dia awalnya berpikir bahwa formasi itu akan cukup untuk memberi pelajaran pada B-Star tua ini. Namun, Penatua Zeng, rubah tua ini, masih memiliki tipuan.
Melihat beberapa rune muncul dari udara tipis, Ye Chen meraung, pergilah. Beberapa detik kemudian, lampu merah naga darah menyala saat melingkari Ye Chen. Melihat rune itu, naga darah melahapnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Semakin banyak rune muncul, menutupi segalanya. Selanjutnya, rune akhirnya terkondensasi menjadi pintu darah di depan Ye Chen. Pintu darah ini tiba-tiba terbuka, dan gambar di dalamnya adalah Penatua Zeng. Mata mereka bertemu. Ekspresi Penatua Zeng sangat ganas, dan matanya terbakar amarah. Ye Chen, itu sebenarnya kamu. Dia tidak hanya melihat Ye Chen, tetapi dia juga melihat kepala muridnya tergeletak di tanah. Kepala Fang Xingyun telah dipenggal oleh Ye Chen. Murid yang selama ini dia perlakukan sebagai putranya sebenarnya dipenggal. Siapa yang sanggup menanggung rasa sakit seperti itu? Kecil, kamu telah membunuh begitu banyak orang aliansi darahku. Hari ini, saya akan membunuhmu meskipun itu berarti merusak fondasi kultivasi saya. Tanpa ragu-ragu lagi, Penatua Zeng mengeluarkan jimat dari pinggangnya. Ketika jimat itu dilepaskan, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan tanda merah darah mulai terbakar pada saat yang bersamaan. Perlahan-lahan, mereka berubah menjadi pedang panjang yang dipenuhi api. Pedang itu terbang keluar dari pintu darah dan menuju ke arah Ye Chen. Ye Chen, apakah kamu pikir kamu dapat melukaiku dengan esensi darahmu? Hari ini, meskipun aku terluka, aku akan menyeretmu ke neraka. Penatua Zeng meraung dengan marah. Ye Chen harus merasa terhormat mati dengan teknik ini. Pada saat itu, ekspresi Ye Chen sedikit berubah saat dia melihat pedang mendekat dengan cepat. Dia ingin melepaskan dan memblokirnya, tetapi dia menyadari bahwa begitu dia memblokirnya, dia akan dilahap oleh esensi darah. Brengsek, itu tidak mungkin bahkan jika dia menggunakan naga darah dan rune hidupnya. Pada saat ini, perasaan bahaya muncul di hatinya, tapi kemudian makam samsara tiba-tiba bergetar. Beberapa detik kemudian, dua sinar cahaya dingin bertabrakan dengan pedang yang menyala-nyala. Nyala api tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama, kedua sinar dingin itu terungkap sepenuhnya. Yang mengejutkan Ye Chen, itu adalah pedang pembunuh naga. Ini adalah kedua kalinya pedang pembunuh naga bergegas menyelamatkannya. Terakhir kali menyelamatkannya, ia mengalami kerusakan parah dan rusak. Kali ini, meski patah, roh pedang di pedang pembunuh naga masih bersedia memblokir serangan berbahaya ini untuknya. Ye Chen mengepalkan tinjunya saat dia melihat dua bagian pedang yang patah, yang hampir seluruhnya hangus hitam. Entah itu pedang penekan jiwa atau pedang pembelah matahari, meskipun tingkatannya lebih tinggi dari pedang pembunuh naga, hanya pedang itu yang telah menumpahkan darah dan mempertaruhkan keberadaannya demi dia. Manusia mempunyai jiwa, dan pedang mempunyai roh. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda pulih, dan bahkan menjadikan Anda pedang nomor 1 di dunia, kata Ye Chen dengan tenang dengan tekad. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus pintu darah dan mendarat pada Penatua Zeng. Hidupmu tidak seberharga pedangku. Karena pedang pembunuh naga dihancurkan oleh aliansi darahmu, aku akan menghancurkan tubuhmu hari ini. Bagaimanapun caranya. Bab 612, Kegilaan. Dalam sekejap, jari-jari Ye Chen membentuk segel, dan kilat menyambar dan melingkari lengannya. Apa yang sedang terjadi? Semua ki sejati di dantiannya dikumpulkan ke tangannya. Puci, Ye Chen memaksakan setetes esensi darah, dan esensi darahnya mulai terbakar hebat. Di makam samsara, dua sosok tua secara alami memperhatikan pemandangan ini. Apakah kita benar-benar tidak akan mengambil tindakan? Anak ini gila. Meskipun serangan ini dapat melukai targetnya dari jauh, dia juga harus membayar mahal. Jika kami membantu, mungkin anak ini bisa lolos tanpa cedera, kata Duan Leiren kepada lelaki tua di sampingnya. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Ye Chen. Dewa abadi menyipitkan matanya dan senyuman muncul di bibirnya. Dia jelas tertarik dengan tindakan Ye Chen. Beberapa detik kemudian, dia berkata, mengapa kita harus bergerak? Tidakkah kamu memahami nilai makam samsara? Kita bisa bergerak pada saat-saat kritis, tapi bukan berarti anak ini harus bergantung pada kita. Sekarang anak ini dengan panik melawannya sendiri, aku sedikit tertarik padanya. Biarkan dia. Terlepas dari apakah dia terluka atau tidak, ini adalah kesempatan bagi penguasa makam samsara. Lagi pula, tingkat kultivasi orang tua yang dia hadapi tidaklah lemah. Dia beberapa tingkat lebih tinggi dari anak ini. Bukankah lebih baik jika dia melukai pihak lain? Duan Leiren tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang tua ini bukan hanya orang aneh,
dia juga orang gila. Pada saat ini, setetes esensi darah Ye Chen yang terbakar menjadi semakin hiruk-pikuk. Hampir semua ki sejati Ye Chen dikumpulkan di sekitar esensi darah, dan esensi darah berubah menjadi bola api yang dipenuhi petir, memancarkan kekuatan dahsyat. Di sisi lain dari pintu darah, Penatua Zeng secara alami merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Senyuman di wajahnya membeku. Apakah anak ini gila? Apakah dia mencoba untuk binasa bersamaku? Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa jika Ye Chen berhasil, dia akan terluka parah, dan bahkan mungkin mati. Dia panik, dan ketakutan mencengkeram hatinya. Tidak peduli betapa kejamnya dia takut pada seseorang yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Tanpa ragu-ragu, Penatua Zeng mengulurkan tangannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di sekitar pintu darah ditarik kembali. Dia harus memutuskan koneksinya, kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pintu darah kemudian mulai pecah. Namun, saat pintu hendak menghilang, suara dingin Ye Chen terdengar. Tua, apa menurutmu kamu bisa melarikan diri semudah itu? Hari ini, aku akan memberimu hadiah besar. Esensi darah meledak. Begitu dia selesai berbicara, esensi darah berubah menjadi bola api petir yang menembus pintu darah. Ki sejati, esensi darah, kilat, dan api. Kekuatan 4 atribut meletus pada saat bersamaan, menyebabkan pintu darah runtuh seluruhnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Penatua Zeng panik, dan dengan paksa memutus koneksi, memicu reaksi besar. Dia tidak bisa menahannya lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, kekuatan itu tidak berhenti, dan muncul di hadapannya. Penatua Zeng membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan menepi ahli aliansi darah di kejauhan, menggunakan yang terakhir sebagai perisai terhadap bola api petir. Elder Zeng, jangan, mengapa kamu melakukan ini padaku? Saya selalu menghormati Anda, mengapa? Pakar aliansi darah tidak mau mati seperti ini. Mati untukku adalah kehormatan terbesarmu, kata Penatua Zeng dengan dingin. Bang! Pakar aliansi darah berubah menjadi kabut berdarah. Namun, itu hanya mengimbangi sebagian dari kekuatan bola api petir. Wajah Penatua Zeng berubah menjadi ganas. Karena menghindar tidak mungkin lagi, dia harus gigit peluru dan menahan serangan ini. Dia mengeluarkan pedang spiritual dan memotong bola api petir menjadi 2. Gemuruh. Petir tiba-tiba turun, dan nyala api meletus. Radius 100 meter di sekitarnya diratakan dan diubah menjadi reruntuhan. Debu mengepul di mana-mana. Di tengah semua ini, Penatua Zeng tanpa ampun dikirim terbang. Pakaiannya compang camping, dan darah mengalir di antara kulit dan dagingnya. Dia membuat pemandangan yang menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya dia sangat menderita sejak dia memasuki aliansi darah. Kamu Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Raungan yang menggemparkan bumi bergema di sekitar paviliun Yibao, dipenuhi amarah dan kesengsaraan. Setelah terluka parah, mustahil bagi Penatua Zeng untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di resor villa di Provinsi Jiangnan, Ye Chen, yang sedang duduk bersila, juga mengeluarkan seteguk darah saat gelombang rasa sakit melanda seluruh tubuhnya. Untuk melukai para Penatua Zeng, Ye Chen telah membayar mahal, tapi itu sepadan. Belum pernah terjadi seorang kultivator alam kenaikan abadi melukai seorang ahli yang telah mencapai alam suci yang lebih tinggi, tetapi Ye Chen telah melakukannya. Ye Chen menghembuskan napas dari udara keruh, saat rasa lelah yang kuat menyerangnya. Beberapa detik kemudian, dia jatuh ke tanah. Dia terlalu lelah dan membutuhkan cukup waktu untuk istirahat. Tidak ada seorang pun di sekitar. Bos dan karyawan resor villa juga telah dibantai oleh aliansi darah, jadi Ye Chen sendirian di sini. Saat Ye Chen tidak sadarkan diri, batu hitam itu melayang keluar dari sakunya dan melayang di udara. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya melonjak di sekelilingnya, dan luka Ye Chen pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Makam Samsara. Duan Leiren memandang Dewa Abadi, yang telah mengaktifkan suatu teknik, dan mencibir. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin mengakui orang ini? Kenapa kamu masih membantunya? Dewa Abadi tersenyum. Tidak mengakuinya dan menyelamatkannya adalah 2 hal yang berbeda. Saya suka cara anak ini melakukan sesuatu. Hanya orang gila yang bisa mencapai hal-hal hebat. Kegilaannya mungkin bisa menyelamatkan kita. Makam Samsara tidak memilih orang yang salah. Hari sudah gelap, dan Ye Chen masih belum sadarkan diri. Luka-lukanya sebagian besar telah pulih, dan tingkat kultivasinya bahkan meningkat sedikit.
Tidak lama kemudian, seorang gadis kecil berpakaian preman dengan seikat kayu bakar di punggungnya lewat. Gadis kecil itu berusia 13 atau 14 tahun dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di desa terdekat. Yang ada hanya kakeknya, ayahnya yang lumpuh, dan dia. Untuk mengurangi beban keluarganya, dia membawa seikat kayu bakar ke rumah setiap hari sepulang sekolah. Dia sering datang ke sini untuk melihat bunga plum, karena itu adalah kesenangan terbesar pada harinya. Namun, apa yang dia lihat saat ini membuatnya terkejut. Hutan bunga plum telah hilang, begitu pula villa yang indah. Ini, apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan segera berjalan mendekat. Ketika dia melihat Ye Chen terbaring seperti mayat, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih mengulurkan tangan dan menyentuh ujung hidung Ye Chen. Untung kamu masih hidup. Saudaraku, bangun. Bisakah kamu mendengarku? Gadis kecil itu mendorongnya. Namun, Ye Chen yang tidak sadarkan diri tidak menunjukkan reaksi. Gadis kecil itu ingin menelepon polisi tetapi menyadari bahwa dia tidak memiliki ponsel, dan tidak ada orang di dekatnya yang dapat meminta bantuan. Tak berdaya, dia melihat sekeliling villa yang hancur dan menemukan sebuah kereta tangan. Dengan susah payah, dia membantu Ye Chen berdiri dan menuju lebih jauh ke desa. Bab 613, Pertemuan Kesempatan. Desa Gunung Song, di dalam rumah berubin lumpur yang bobrok dan sempit. Ruangan remang-remang itu dipenuhi perabotan tua, dan tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, Ye Chen yang tidak sadarkan diri sedang berbaring dengan tenang di sofa tua. Gadis kecil yang menyelamatkan Ye Chen sedang memasak di rumah. Setelah selesai, dia berinisiatif membawakan makanan untuk ayahnya yang lumpuh dan dengan hati-hati memberinya makan. Dia memandang ayahnya dan merasa sedikit tidak nyaman. 3 tahun lalu, dia memiliki keluarga yang harmonis. Mereka tidak dianggap berkecukupan, namun mereka hidup baik-baik saja. Sayangnya, ketika ayahnya sedang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di Provinsi Jiangnan, dia secara tidak sengaja terjatuh dari lantai yang tinggi. Untungnya, dia berhasil selamat, tetapi dia ditakdirkan untuk tetap lumpuh selamanya di tempat tidur. Ibunya melarikan diri sebulan kemudian karena dia tidak tahan dengan tekanan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah itu, hanya tersisa dia dan kakeknya. Bahunya yang kecil harus memikul tekanan dan tanggung jawab mengurus keluarga. Dia melirik jam di dinding. Kakek belum kembali. Dia masih harus mendirikan kios di luar, nyaris tidak memenuhi kebutuhan. Pendapatan dari warung tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Setelah gadis itu selesai, pandangannya tertuju pada Ye Chen yang tidak sadarkan diri. Jika dia tidak melihat bahwa kondisi Ye Chen mirip dengan ayahnya, dia tidak akan membawanya kembali. Sebelumnya, dia juga mencari praktisi pengobatan tradisional desa untuk memeriksa Ye Chen. Namun, hasilnya membuatnya bingung apakah harus tertawa atau menangis. Bukan hanya tidak ada masalah dengan pria ini, namun kondisi fisiknya juga sangat baik. Saat ini, dia hanya tertidur. Dia menghela nafas panjang dan bergumam, "Kenapa kamu belum bangun?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pria di sofa tiba-tiba membuka matanya, dan melepaskan niat membunuh yang dingin, menyelimuti ruangan. Gadis itu jelas ketakutan, dan jatuh ke tanah dengan gemetar. Setelah Ye Chen menyadari apa yang sedang terjadi dan mengamati sekelilingnya, niat membunuhnya lenyap. "Kenapa saya di sini?" Ye Chen memejamkan mata dan merenung sejenak. Adegan setelah dia pingsan langsung muncul di benaknya. Jadi begitu. Sebenarnya dia akan terbangun setelah berbaring selama beberapa jam, tapi dia tidak menyangka akan dibawa kembali oleh gadis ini. Tidak peduli apa, dia melakukannya karena kebaikan hatinya, jadi dia masih bersyukur. Kemudian, pandangan Ye Chen tertuju pada gadis yang duduk di tanah. Dia tersenyum dan segera berdiri, membantu gadis itu berdiri. "Aku sangat menyesal. Aku pasti membuatmu takut tadi." Gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali. "Tidak, lantainya hanya sedikit licin. Untung kamu sudah bangun. Apa kau lapar? Masih ada makanan di dalam panci." Sebelum Ye Chen bisa menjawab, gadis itu menyerahkan makanan itu kepadanya. "Makanan yang aku buat tidak terlalu enak, tapi kamu harus puas dengan itu," kata gadis itu, sedikit malu. Dia memainkan ujung bajunya, merasa sedikit tidak nyaman. Ye Chen melirik makanan di depannya. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Sayur dan tauge, rebus dengan air. Itu adalah makanan sederhana. Dia tidak terlalu memikirkannya dan memakannya. Pada saat yang sama,
dia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya dan memperoleh pemahaman umum tentang lingkungan hidup gadis kecil itu, yang tidak terlalu baik. Karena mereka sudah berpapasan, dia akan membantu jika dia bisa. Ngomong-ngomong, gadis kecil, siapa namamu? Ye Chen bertanya. Gadis itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, namaku, Liu Zihan. Saya Ye Chen. Kamu juga bisa memanggilku kakak Chen. Liu Zihan mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak akan banyak berinteraksi dengan pria ini. Dari pakaian Ye Chen, dia tahu bahwa mereka berdua jelas berasal dari dua dunia yang berbeda. Mungkin mereka akan berpisah selamanya setelah Ye Chen meninggalkan rumah. Lebih penting lagi, sorot mata Ye Chen ketika dia bangun terlalu menakutkan, dan meninggalkan rasa takut yang berkepanjangan. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu. Dia berdiri dan berjalan menuju ayah Liu Zihan, yang sedang berbaring di tempat tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Zihan bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, dia tidak tahu dari mana asal pria ini. Bagaimana jika dia orang jahat? Jika aku bilang aku seorang dokter dan bisa menyelamatkan ayahmu, apakah kamu percaya padaku? Gadis itu tercengang. Saat dia hendak berbicara, Ye Chen mengulurkan jari dan mengetuk pria parubaya di tempat tidur di antara alisnya. Jejak cahaya melintas, saat Ye Chen mendapatkan gambaran kasar tentang kondisi pihak lain. Itu tidak terlalu merepotkan, dan itu adalah cara yang baik untuk membalas budi. Tanpa ragu-ragu lagi, Ye Chen mengambil beberapa jarum perak dari makam samsara. Jarum perak itu keluar bersamaan, menyilaukan mata. Liu Zihan benar-benar tercengang, tapi sepertinya pria ini tahu apa yang dia lakukan. Bahkan praktisi pengobatan tradisional di desa pun tidak dapat melakukan ini. Dia tidak tahu apakah matanya sedang mempermainkannya, tapi dia bahkan bisa melihat jejak cahaya mengalir di sekitar tubuh ayahnya. Ye Chen mengabaikan keterkejutan gadis itu dan terus membentuk segel tangan dengan jari-jarinya, menggunakan jarum sebagai formasi. Ki sejati di tubuhnya mengalir melalui jarum perak dan masuk ke tubuh pria parubaya itu, menyambungkan kembali tulang yang patah. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah pil dan meminta pria parubaya itu meminumnya. Begitu pil masuk ke mulutnya, aroma obat yang kaya memenuhi tubuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Chen menghembuskan udara keruh. Dia mengepalkan jari-jarinya, dan jarum perak itu terbang kembali ke telapak tangannya. Kondisi ayahmu hampir membaik. Dia harusnya bisa segera bergerak. Jangan biarkan dia melakukan pekerjaan berat selama beberapa hari ke depan. Juga, ingatlah untuk meminta dia meminum obatnya setiap hari. Ye Chen tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, karena masih banyak hal yang harus dia tangani. Penatua Zeng dari aliansi darah belum ditangani. Meskipun dia terluka parah, dia masih memberikan ancaman tertentu, dan Ye Chen suka menghentikan ancaman sejak awal. Jika dia tidak memiliki esensi darah pihak lain di tangannya, dan jika Penatua Zeng tidak meremehkannya, dia mungkin tidak akan bisa melukai pihak lain. Sedangkan untuk keluarga Liu Zihan, dia bisa meminta bawahannya untuk membantu mereka. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Ye Lingtian satu set koordinat, menyuruhnya untuk datang secepat mungkin. Liu Zihan tentu saja tidak mempercayai kata-kata Ye Chen. Dia tahu tentang kondisi ayahnya. Meski usianya masih muda, bukan berarti dia mudah dibodohi. Ayahnya lumpuh. Bahkan rumah sakit besar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa sembuh hanya dalam 10 menit? Namun, dia tidak berniat mengungkap kebohongan Ye Chen, meski dia tidak lagi memiliki kesan baik terhadap pria di depannya. Lebih baik tidak berinteraksi dengan orang seperti itu di masa depan. Sekitar 5 menit kemudian, sebuah Hummer perlahan berhenti di luar pintu. Ye Lingtian segera turun dari mobilnya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa menahan nafas lega, karena dia tahu tentang situasi di Villa Resort. Ye Chen pasti telah melakukan pertempuran hebat di sana. Dengan keributan yang begitu besar, dia mengira ada sesuatu yang terjadi pada ketua balai, namun tidak menyangka ketua balai tidak terluka sama sekali. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya Hallmaster. Ye Lingtian segera tiba di depan Ye Chen. Celepuk. Dia berlutut di depan Ye Chen dan berkata dengan hormat, Ye Lingtian menyapa Hallmaster. Bab 614, Kondisi. Adegan ini mengejutkan Liu Zihan, dan wajahnya menjadi pucat. Ini sudah abad ke-21, namun masih ada orang yang saling berlutut. Ye Chen mengangkat tangannya dengan lembut dan ki sejatinya mengangkat lutut Ye Lingtian dari tanah. Saya akan meninggalkan detail kontak Anda padanya. Carilah seseorang untuk merawatnya. Juga,
Aku akan memberimu resepnya nanti. Kirim seseorang untuk menanganinya dan bawa ke sini tepat waktu setiap hari. Ya, Tuan Balai. Ye Lingtian mengangguk. Ye Chen tidak tertarik dengan kebingungan dan keterkejutan Liu Zihan. Dia mengeluarkan telepon baru dari makam samsara dan menyerahkannya kepada Liu Zihan. Anggaplah ponsel ini sebagai ucapan terima kasih atas makan malamnya. Jika ada masalah, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di buku alamat. Seseorang akan membantumu. Liu Zihan menganggukkan kepalanya. Dia melihat kotak di tangannya dan tahu bahwa itu adalah smartphone terbaru, yang harganya sangat mahal. Namun, dia tidak mau menerima hadiah itu tanpa alasan apapun. Sayangnya, saat dia berbalik untuk menolaknya, Ye Chen dan Ye Lingtian sudah masuk ke dalam mobil dan pergi. Liu Zihan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melihat waktu. Saat itu sudah jam 8. Dia segera membawa baskom berisi air panas dari kamar mandi. Dia ingin menyekat tubuh ayahnya, namun tanpa diduga, mata ayahnya terbuka, dan jari-jarinya mulai bergerak. Selama 3 tahun terakhir, jari ayahnya tidak pernah bergerak. Liu Zihan mengusap matanya. Dia pikir dia melihat sesuatu, tapi dia segera menemukan sepasang tangan kapalan di pipinya. Itu adalah tangan ayahnya. Tubuh Liu Zihan gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Ayah, apakah kamu? Tangan pria parubaya itu gemetar. Zihan, kurasa aku bisa pindah sekarang. Sepertinya ada arus hangat yang mengalir ke seluruh tubuhku. Kemanapun mengalir, sepertinya meringankan kondisi saya. Apa yang terjadi tadi? 5 menit kemudian, pria parubaya itu sudah berdiri sambil berpegangan pada sisi tempat tidur. Dia bahkan hampir tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Liu Zihan sangat gembira. Dia menyadari bahwa ayahnya telah benar-benar pulih. Meskipun dia tidak bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan, ini sudah merupakan keajaiban. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Tatapannya tertuju pada telepon di atas meja dan dia bergumam pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya pria itu? Di jalan raya, di Humer. Ye Lingtian ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, Hall Master, apakah Anda ingin kami memberi keluarga itu sejumlah uang? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Memberi mereka uang hanya akan merugikan mereka. Gunakan nama pemerintah atau kelompok keadilan surgawi untuk mengatur pekerjaan bergaji tinggi bagi ayahnya. Kalau begitu, jaga gadis itu. Apapun yang terjadi, kita bisa dianggap takdir. Ye Lingtian mengangguk. Ngomong-ngomong, Hall Master, informasi yang Anda minta untuk saya selidiki dalam pesan teks telah ditemukan. Memang terjadi ledakan di suatu tempat di sekitar pegunungan Kunlun hari ini. Di lokasi kejadian terdapat korban jiwa dan 1 kendaraan terbakar. Dragon Soul juga telah memverifikasi bahwa korbannya adalah seseorang dari aliansi darah. Namun, itu adalah ahli lain dari aliansi darah, bukan Penatua Zeng. Kami tidak memiliki petunjuk tentang keberadaan Penatua Zeng. Ye Chen menyipitkan matanya. Penatua Zeng pasti terluka. Dia hanya punya 2 pilihan, kembali ke pegunungan Kunlun, atau bercocok tanam dan memulihkan diri di suatu tempat di dekatnya. Yang terakhir lebih mungkin terjadi. Dengan luka yang begitu parah, tidak realistis untuk segera kembali ke pegunungan Kunlun. Tidak peduli apapun, ini adalah waktu terbaik untuk menjatuhkan pihak lain. Suruh para ahli Dark Hall dan Dragon Soul mencari di pegunungan Kunlun. Begitu mereka menemukan Penatua Zeng, segera hubungi saya. Ya, Tuan Balai. 20 menit kemudian, di Villa Mingcui di Provinsi Jiangnan. Ketika Ye Chen kembali, dia dipenuhi dengan emosi. Ketika dia kembali kali ini, dia menyadari bahwa situasi di Provinsi Jiangnan telah berubah total. Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan telah lenyap sama sekali, dan bahkan bekas kantornya telah diratakan dengan tanah. Lucunya, tempat itu kini telah menjadi salah satu pabrik kelompok keadilan surgawi, dan sebidang tanah tersebut diberikan kepada kelompok tersebut tanpa syarat oleh pemerintah. Jelas sekali, ini adalah isyarat niat baik. Pada saat yang sama, status keluarga Xia Ruoxue dan keluarga Zuya di Provinsi Jiangnan juga meningkat. Ini semua berkat prestasi dan prestasi Ye Chen. Kali ini, dia hanya akan tinggal di Provinsi Jiangnan selama 1 atau 2 hari. Begitu dia menerima kabar tentang keberadaan Penatua Zeng, dia akan pergi. Bagaimanapun, orang ini bukan hanya ancaman, tapi juga kunci penyelamatan ayahnya. Dia pergi ke ruang tamu dan mengeluarkan pedang pembunuh naga yang rusak, yang telah benar-benar kehilangan spiritualitasnya, dan sepertinya tidak ada bedanya dengan pedang patah biasa. Selanjutnya, jika aku punya kesempatan,
aku harus memperbaiki pedang pembunuh naga. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, batu hitam di sakunya melayang di depannya. Aura kuno muncul, saat sosok tua muncul di depan Ye Chen. Ye Chen mengira itu adalah Duan Leiren, tetapi Dewa Abadi eksentriklah yang muncul sebagai gantinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Chen sedikit tidak senang. Dewa Abadi mengabaikan Ye Chen dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Nak, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Pandangannya tertuju pada pedang pembunuh naga. Dia berhenti sejenak dan berkata, "Saya dapat membantu Anda memperbaiki pedang ini dan bahkan menempanya menjadi pedang yang tiada taranya untuk Anda." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berdiri, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Dia memahami kepribadian Dewa Abadi, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan ini tanpa ikatan apapun. "Apa kondisimu?" Dewa Abadi meletakkan cangkir teh di tangannya dan melontarkan kalimat yang mengejutkan, "Saya ingin setetes esensi darah Fiendis Blood Cold Fisik." Ye Chen tercengang. Tatapan dinginnya mengarah ke Dewa Abadi. Pihak lain jelas mengacu pada Wei Ying. Entah kenapa, dia menyadari bahwa sosok-sosok perkasa di makam samsara sepertinya tertarik pada Fiendis Blood Cold Fisik. Mungkinkah ada sesuatu yang misterius di dalamnya? Dewa Abadi sepertinya menyadari kebingungan Ye Chen dan berkata, "Jangan khawatir, setetes esensi darah tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Tapi ini sangat penting bagi makam samsara, dan bahkan lebih penting lagi bagi Anda. Kamu seharusnya tahu lebih baik dari siapapun betapa langka Fiendis Blood Cold Fisik itu." Ye Chen tidak langsung setuju. Apapun yang terjadi, ini tergantung pihak lain mau atau tidak. Jika dia bersedia, tentu saja saya akan setuju. Dewa Abadi mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Dua pecahan pedang pembunuh naga melayang di depan Ye Chen. Pada saat yang sama, pembuluh darah naga kecil di makam samsara terkoyak tanpa ampun. Seolah-olah aliran lahar panas telah menyelimuti pedang pembunuh naga. Suhu seluruh villa tiba-tiba naik saat nyala api yang tak berujung menyatukan dua bagian menjadi satu. Sayangnya, meskipun pedangnya telah diperbaiki, pedang pembunuh naga tidak memiliki spiritualitas, dan tetap seperti pedang biasa. Jordan hendak menanyakan sesuatu ketika telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Itu dari Ye Lingtian. "Hall Master, ada berita tentang Elder Zeng." "Di mana?" Mata Ye Chen menyipit. Setengah jam yang lalu, dia kembali ke Provinsi Jiangnan. Namun, setelah dia turun dari pesawat, dia menghilang. "Kami masih menyelidiki keberadaan spesifiknya." Ye Chen mengangguk dan memerintahkan, "Anda memimpin gugus tugas. Bantu aku melacaknya. Dia tidak bisa selamat." "Ya, Tuan Balai." Bab 615, Aula Pertempuran Darah. Di sebuah bangunan perumahan tua di sebelah barat kota, seseorang bisa mencium bau darah yang kental. Untungnya, ini adalah rumah-rumah yang akan dibongkar, jadi tidak perlu khawatir ketahuan. Saat ini, hanya beberapa keluarga yang masih tinggal di sini. Di atap, seorang lelaki tua berjubah ungu sedang duduk bersila. Sebuah liontin giok melayang di depannya. Itu adalah liontin giok dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Liontin giok itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan jejak energi spiritual terus mengalir ke tubuh lelaki tua berjubah ungu itu. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah ungu itu membuka matanya dan mengeluarkan seteguk darah merah. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa lelaki tua ini adalah Penatua Zeng. Penatua Zeng melihat noda darah di tanah dan berdiri dengan tangan di tanah. Tatapannya sangat dingin. Tidak ada yang pernah membuatnya menderita luka serius seperti ini. Pernah. Sebagai tetua berjubah ungu dari aliansi darah, meskipun dia bukan yang terkuat, statusnya di aliansi darah juga tidak rendah. Jubah ungunya jelas mewakili kehormatan dan otoritasnya. Faktanya, tingkat kultivasinya sangat tinggi sehingga dia bisa menghancurkan semua ahli di Huaxia. Namun, dia telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang ahli alam kenaikan abadi, dan bahkan tidak dalam pertarungan head-to-head. Jika masalah ini menyebar, reputasinya di aliansi darah dan pegunungan Kunlun akan mengalami pukulan telak. "Kecil, karena kamu berada di Provinsi Jiangnan, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya hidup di neraka." Mata Elder Zeng suram dan penuh kebencian. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan platformasi persegi dari pinggangnya. Dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan setetes esensi darah jatuh ke platformasi. Dalam sekejap, cahaya memancar ke segala arah, dan hembusan angin kencang bertiup melintasi atap. Beberapa detik kemudian, hantu ilusi muncul di platformasi. "Zeng Feng,
Mengapa kamu menggunakan platformasi pintu darah? Bukankah kamu pergi ke Huaxia untuk mencari keluarga Ye di pegunungan Kunlun? Suara pria misterius itu sangat dingin, tanpa kehangatan apapun. Wajah Penatua Zeng dipenuhi dengan rasa hormat saat dia buru-buru berkata, Tuan Penjaga, Anda seharusnya sudah mendengar berita tentang kemunculan Ye Sitian yang tiba-tiba, bukan? Kamu Sitian. Penjaga aliansi darah menyipitkan matanya. Apakah kamu tahu di mana Ye Sitian berada? Nada suaranya bahkan sedikit bersemangat. Rumor telah menyebar di pegunungan Kunlun bahwa Ye Sitian muncul entah dari mana dan menekan banyak ahli. Dia mengendalikan petir kesusahan, dan bahkan menggunakan cabang bunga plum untuk membunuh para ahli. Di bawah langit, siapa yang bisa mencapai prestasi seperti itu di usia muda? Di pegunungan Kunlun, hampir setiap sekte, keluarga, dan kekuatan pernah mendengar tentang legenda Ye Sitian. Jenius nomor 1 di pegunungan Kunlun. Pesaing terkuat Ji King. Monster terkuat dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Putra Ye Fengchen, seorang ahli tiada taranya dari 1000 tahun yang lalu. Alam suci, atau bahkan lebih tinggi. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya mencari Ye Sitian untuk memenangkan hatinya. Jika mereka tidak mengikat Ye Sitian sebelum dia dewasa sepenuhnya, tidak akan ada peluang untuk melakukannya di masa depan. Bahkan aliansi darah pun tergoda. Para petinggi aliansi darah mengetahui kebencian Ye Sitian terhadap aliansi darah. Karenanya, usai pertemuan darurat, mereka langsung memutuskan dua opsi. Mereka akan menegosiasikan persyaratan dengannya, membiarkan masa lalu berlalu, dan kemudian mengikatnya, atau jika Ye Sitian menolak, mereka harus menggunakan kekuatan terkuat dari aliansi darah, termasuk para penjaga dan tetua, untuk menekannya. Itu adalah pilihan paling bijaksana untuk menghentikan ancaman ini sejak awal. Mata Penatua Zeng berkilat dingin saat dia berbohong, Tuan, itu benar. Saya melihat Ye Sitian di kedalaman pegunungan Kunlun di Huaxia. Sayangnya, sebelum aku bisa mengatakan apapun, Ye Sitian membunuh semua orang dari aliansi darah. Bahkan murid kesayanganku, Fang Xingyun, sudah mati, dan aku juga terluka parah. Aku benar-benar tidak sanggup kembali ke aliansi darah dengan membawa rasa malu ini. Air mata mengalir di wajah Penatua Zeng saat dia berbicara. Jika dia berpartisipasi dalam Oscar, dia pasti akan masuk dalam nominasi penghargaan aktor pria terbaik. Penatua Zeng tahu betul bahwa situasi dengan Ye Chen sudah di luar kendali, dan akan sulit baginya untuk menekan Ye Chen dengan luka-lukanya saat ini. Kekuatan di Huaxia juga berada di pihak Ye Chen. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan bala bantuan dari aliansi darah. Dan Ye Sitian adalah alasan terbaik untuk melakukan ini. Atas nama membunuh Ye Sitian, dia akan membunuh Ye Chen terlebih dahulu. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Ye Sitian, itu tidak masalah. Tentu saja sulit menemukan ahli sekuat itu. Penatua Zeng, penjaga aliansi darah menghela nafas dan berkata, Ye Sitian bahkan bisa menghancurkan cabang paviliun Yibao, jadi akan sulit bagimu untuk menghentikannya sendirian. Rumor mengatakan bahwa kekuatan sejati Ye Sitian berada di atas alam suci. Mengingat teknik pedangnya yang menantang surga, wajar jika kamu terluka. Bagaimana kalau begini, karena kamu yakin Ye Sitian ada di Huaxia, aku akan mengirimkan terlalu banyak ahli dari Blood Battle Hall untuk kamu perintahkan. Di antara 100 ahli ini, yang terlemah adalah ahli alam kenaikan abadi tingkat ke-7, sedangkan yang terkuat berada di puncak alam suci. Mereka terampil dalam pertarungan individu dan kelompok, dan dapat memanfaatkan formasi. Dengan mereka, kamu seharusnya bisa menghadapi Ye Sitian. 3 hari yang lalu, mereka menggunakan formasi 100 pembunuhan dan membunuh ahli alam Saint King. Elder Zeng, bisakah kamu menjatuhkan Ye Sitian dengan kekuatan ini? Pada saat ini, Penatua Zeng tercengang, dan bahkan sedikit bingung. Ini adalah aula pertempuran darah. Dan jumlahnya ada 100. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan yang menantang surga. Dengan ini, bahkan jika dia bertemu Ye Sitian, dia bisa menghancurkan Ye Sitian, apalagi yang lemah seperti Ye Chen. Dalam benaknya, dia bahkan mulai membayangkan memimpin 100 ahli untuk membunuh Ye Chen seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan. Huaxia akan diperintah olehnya. Situasi terbaik adalah membunuh Ye Chen dan menjatuhkan Ye Sitian. Maka statusnya di aliansi darah pasti akan meningkat. Jalan lebar sepertinya ada di depan Penatua Zeng. Elder Zeng, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Bisakah kamu mengalahkan Ye Sitian dengan kekuatan 100 ahli ini?
Suara dingin terdengar. Penatua Zeng sadar dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru berkata, Tuan Penjaga, jangan khawatir. Selama Ye Xitian masih di Huaxia, aku akan menangkapnya dan membawanya kepadamu. Baiklah, dalam 3 hari, para ahli dari Blood Battle Hall akan masuk. Huaxia, pada saat itu, gunakan platformasi ini untuk menghubungi mereka. Begitu dia selesai berbicara, hantu ilusi itu menghilang. Penatua Zeng berdiri di atap dengan tangan di belakang punggung, melihat pemandangan di bawah. Sudut mulutnya bergerak-gerak dengan dingin. Kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan 100 ahli. Pada saat itu, kamu mungkin harus berlutut di depanku dan tunduk. Hahaha. Pada saat yang sama, di Villa Mingcui, Ye Chen telah meminta Ye Lingtian dan Jiwa Naga untuk mencari di seluruh provinsi Jiangnan, provinsi sekitarnya, dan bahkan ibu kota. Sayangnya, masih belum ada hasil. Penatua Zeng sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Namun, Ye Chen tidak terlalu putus asa. Penatua Zeng menderita luka yang sangat serius. Untuk saat ini, dia tidak menimbulkan ancaman apapun. Bahkan jika dia menggunakan pil atau metode lain untuk pulih, dia harus menghadapinya. Tatapan Ye Chen kemudian tertuju pada pedang pembunuh naga lagi. Bab 616, menangis minta bantuan. Meskipun pedang pembunuh naga telah diperbaiki, pedang itu tidak memiliki spiritualitas apapun, dan tidak berbeda dengan pedang biasa. Tuan Abadi, bagaimana pedang pembunuh naga dapat dipulihkan sepenuhnya? Bagaimana itu bisa menjadi pedang tiada taraf yang kamu bicarakan? Ye Chen bertanya. Dewa Abadi menyesap tehnya dengan penuh minat. Anda tidak dapat menyelesaikan makanan dalam satu gigitan, dan menempa pedang bukanlah masalah kecil. Bagaimana itu bisa diselesaikan dengan begitu mudah? Saya baru saja menggunakan kekuatan pembuluh darah naga dan beberapa teknik untuk menstabilkan pedang pembunuh naga. Namun, jika bertemu dengan kekuatan yang kuat, ia akan tetap hancur. Saat ini, dibutuhkan 2 hal. Pertama, tubuh pedang. Ye Chen mengerutkan kening saat mendengar istilah asing ini. Senior, apa itu tubuh pedang? Dewa Abadi berdiri dan mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi. Tangannya yang lain menyentuhnya dengan lembut. Satu-satunya hal yang berharga bagimu saat ini adalah roh pedang ini. Sayangnya, ia sudah tertidur lelap. Bahan dan metode penempaan yang digunakan untuk menempa pedang ini mungkin dianggap terbaik di Huaxia, tetapi dianggap sampah di pegunungan Kunlun dan tempat lain. Ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pedang penekan jiwa dan pedang pemecah matahari. Jadi sekarang, mereka membutuhkan sebuah badan. Itu pasti berasal dari pedang spiritual yang sangat bermutu tinggi. Bisa berupa pedang patah atau pedang dengan cacat lainnya. Satu-satunya hal adalah nilainya tidak boleh lebih lemah dari penekan jiwa dan pemisahan matahari. Pedang. Kalau tidak, itu tidak akan berguna. Ye Chen kaget. Tidak ada pedang di Huaxia yang bahkan lebih kuat dari pedang penekan jiwa dan pedang pemecah matahari. Jadi, satu-satunya sumber yang mungkin adalah pegunungan Kunlun. Lalu, senior, item kedua apa? Dia bertanya setelah menghela nafas panjang. Esensi darah dari fisik dingin iblis darah. Esensi darah ini langka dan sangat cocok dengan dao pembantaian Anda. Setelah kamu menggunakan esensi darah ini untuk menempa pedang, pedang itu akan sangat cocok denganmu. Ye Chen akhirnya mengerti mengapa lelaki tua ini sangat tertarik pada Wei Ying. Dia tahu betapa kuatnya Fiendis Blood Cult fisik, tapi sayangnya, Wei Ying baru saja membangunkannya. Jika itu benar-benar terbangun, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya pasti akan tertarik. Saat itu, jika Wei Ying melangkah ke pegunungan Kunlun, pencapaiannya di masa depan akan sangat menakutkan. Lupakan saja, aku akan pergi ke universitas untuk mencarinya dan meminta pendapatnya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ye Chen. Saat dia hendak meminta Ye Lingtian mengatur penerbangan pulang untuknya, telepon di sakunya berdering. Ketika dia melihat nomor teleponnya, dia sedikit terkejut. Itu adalah gadis kecil dari desa pegunungan. Gadis kecil, ada apa? Suara di seberang terdengar ragu-ragu. Saudara Chen, itu, saya Liu Zihan, yang berasal dari desa Gunung Song. Kita bertemu belasan jam yang lalu, telepon ini mungkin mengganggu Anda, tapi bolehkah saya meminta bantuan Anda? Aku benar-benar tidak punya pilihan. Apakah terjadi sesuatu pada ayah Liu Zihan? Mustahil. Ye Chen cukup percaya diri dengan keterampilan medisnya. Tenang dan ceritakan padaku apa yang terjadi, kata Ye Chen. Agar gadis kecil mandiri ini bisa dihubungi, dia harus kehabisan akal.
Saudara Chen, saya berada di grup konstruksi Baihan di Jalan Beiyu di Provinsi Jiangnan. Itu gedung tertinggi di jalan ini. Ayah saya dipukuli oleh seseorang, dan akan segera ada petugas penegak hukum yang datang untuk membawa ayah saya pergi. Orang-orang itu sangat menakutkan, sangat menakutkan. Pernahkah, sebelum dia selesai berbicara, ada keributan di ujung telepon, dan Ye Chen dapat mendengar beberapa kata-kata kasar. Pengecut kecil, apakah kamu akan meminta bantuan? Apakah Anda akan memanggil sekelompok petani atau sekelompok pekerja? Sekelompok bangsawan malang. Sini, izinkan aku memberimu 1 sen. Sebenarnya, meskipun aku menggunakan uang itu untuk membeli makanan anjing, aku tidak akan memberikannya kepada ayahmu. Hahaha. Panggilan itu berakhir di situ. Ye Chen bahkan bisa mendengar tangisan Liu Zihan dari ujung telepon yang lain. Dia telah meminta Ye Lingtian untuk menyelidiki situasi keluarga Liu Zihan. Tampaknya ayah Liu Zihan, Liu Jiangang, terjatuh dari sebuah gedung. Dia tidak terlalu yakin dengan situasi sebenarnya, tetapi curiga bahwa setelah kecelakaan Liu Jiangang, bosnya tidak membayar gaji dan kompensasi apapun. Tampaknya perusahaan konstruksi berusaha mengabaikan tanggung jawab mereka. Kemampuan apa yang dimiliki Liu Zihan dan kakeknya untuk melawan tuntutan hukum? Bahkan jika dia pergi mencari berbagai perwakilan pemerintah, dia akan diblokir di luar pintu dan bahkan tidak dapat melihat mereka. Itulah nasib mereka yang berasal dari lapisan masyarakat terbawah. Tampaknya karena bawahannya sedang mencari keberadaan Penatua Zeng, mereka tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Karena keadaan darurat, dia hanya bisa mengirim pesan teks dan langsung menuju ke tempat kejadian. Jalan Beiyu, di pintu masuk Baihan Construction Group. Liu Jiangang, yang belum pulih sepenuhnya, terbaring di tanah dengan wajah memar. Setelah pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Baihan Construction Group. Saat itu, ketika kecelakaan itu terjadi, dia sebenarnya telah didorong ke bawah dengan kejam, hanya karena dia meminta 30.000 yuan kepada kontraktor. Namun, ini bukanlah hal yang paling menyebalkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa perusahaan ini akan menghindari tanggung jawab apapun setelah kecelakaannya, dan bahkan membawa sekelompok orang untuk mengancam mereka. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan pikirannya juga tidak waras, jadi tidak mungkin dia bisa mempertahankan haknya. Dia mencari reporter yang hendak melaporkannya, tetapi laporan berita tersebut disadap dan dibatalkan. Jelas terlihat bahwa kelompok ini mempunyai pengaruh yang kuat di masyarakat. Dia datang ke sini hari ini untuk meminta penjelasan. Liu Jiangang menatap tajam ke arah pria kekar yang sedang memegang seekor bull terrier tidak jauh dari situ. Pria inilah yang mendorongnya ke bawah saat itu, Zhong Hailong. Zhong Hailong, apakah kamu masih manusia? Saya datang ke sini hari ini untuk mendapatkan penjelasan. Jika Anda memiliki masalah, datanglah kepada saya. Mengapa kamu menyentuh putriku? Mata Liu Jiangang dipenuhi amarah. Karena saat ini, bull terrier yang ganas itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari putrinya Liu Zihan. Begitu Zhong Hailong melepaskan bull terrier, putrinya pasti akan mendapat masalah. Ini B** Jingan. Dia ingin berdiri untuk melindungi putrinya, tetapi dua pria menahannya. Dia sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi tersebut. Dia bahkan menyesal datang ke sini secara impulsif. Hak apa yang dimiliki pekerja seperti dia untuk melawan kekuatan jahat seperti itu? Dia tidak mempunyai kekuasaan atau koneksi apapun, sehingga tidak punya cara untuk mencari keadilan. Zhong Hailong menatap Liu Jiangang dan mencibir, sial. Saya sudah menjelaskannya beberapa tahun yang lalu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil 1 sen pun dariku. Saya lebih suka memberi uang ini kepada anjing daripada memberikannya kepada Anda. Apakah kamu tidak ingin bermain hari ini? Mengapa kamu tidak bermain dengan anjingku? Bull terrier sepertinya telah mendengar kata-kata Zhong Hailong dan menggonggong dengan marah dengan ekspresi ganas dan haus darah. Ini adalah anjing petarung. Biasanya, Zhong Hailong akan menggunakannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan anjing ini, dia jauh lebih menakjubkan, dan hampir tidak ada yang berani melewatinya. Bab 617, apakah Anda membawa benda itu? Belakangan ini, jumlah pekerja migran yang meminta upah kepadanya menurun signifikan. Siapapun yang mempunyai keluhan akan menjadi korban anjing tersebut. Selain itu, dia memiliki koneksi dan pengaruh. Dia memiliki koneksi di belakangnya. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia bisa menyembunyikan beritanya. Liu Zihan ditakuti oleh bull terrier ganas di depannya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia terus mundur perlahan,
takut digigit dan dianiaya. Dia sudah menelepon Ye Chen, dan bertanya-tanya apakah dia bisa bergegas, menilai dari mobil yang ditinggalkan Ye Chen kemarin dan orang-orang di sekitarnya. Dia merasa bahwa pemuda ini seharusnya cukup berpengaruh, dan dengan demikian merupakan satu-satunya yang bisa membantunya dan ayahnya saat ini. Dia benar-benar kehabisan akal. Zhong Hailong, jangan sentuh putriku. Putriku tidak bersalah. Melihat Bull Terrier itu semakin dekat dan dekat dengan Liu Zihan, Liu Jiangang melepaskan diri dari cengkeraman dua lainnya dan menarik Liu Zihan ke arahnya. Zihan, ayo pulang. Kita tidak bisa melawan mereka. Liu Jiangang kemudian bergegas keluar bersama Liu Zihan. Namun, saat mereka hendak pergi, suara dingin tiba-tiba terdengar. Liu Jiangang, menurutmu apakah tempatku adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu pulih, karena kamu di sini, tinggalkan satu kaki pun. Blackie, pergi dan gigit salah satu kaki orang itu. Begitu dia selesai berbicara, Zhong Hailong melepaskan tali pengikatnya, dan anjing Bull Terrier ganas itu menyerbu keluar. Taringnya sangat menakutkan. Melihat adegan ini, Zhong Hailong dan bawahannya tertawa. Mereka sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Nyawa manusia tidak berharga bagi mereka. Liu Jiangang berlari sekuat tenaga, dan dia secara alami bisa mendengar suara anjing yang mendekat. Bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Bull Terrier? Segera, Bull Terrier itu menyusul dan menggigit leher putrinya Liu Zihan. Mengabaikan segalanya, Liu Jiangang mengandalkan naluri ayahnya untuk memeluk putrinya erat-erat. Kemudian, dia merasakan gigi masuk ke dalam tubuhnya, dan rasa sakit yang luar biasa menguasai dirinya. Darah mengalir keluar. Ayah, Liu Zihan tidak bisa menahan air matanya lagi. Namun, dia tidak berdaya untuk berbuat apapun. Ayah baik-baik saja, Meski tubuhnya kesakitan, Liu Jiangang hanya bisa melindungi Liu Zihan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sebagai seorang ayah. Zhong Hailong dan semua orang yang hadir tertawa. Ini jauh lebih menarik daripada menonton pertarungan udara. Zhong Hailong bersiul saat dia berjalan ke arah Liu Jiangang. Jika kamu memanggilku kakek, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimana tentang itu? Jika tidak, kamu akan digigit sampai mati. Anda tahu, putri Anda yang berharga mungkin duduk di bangku sekolah menengah pertama dan hampir berkembang. Bisakah dia? Sebelum dia selesai berbicara, suara sesuatu yang bersiul di udara tiba-tiba terdengar. Itu mengeluarkan suara tajam yang membuat semua orang tanpa sadar menoleh ke arah itu. Di sana, mereka melihat cahaya hitam melintas. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit ditangkap dengan mata telanjang. Puci, daging dan darah berserakan di mana-mana, saat cahaya hitam menembus tubuh Bull Terrier, memakukannya ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Bull Terrier mati di tempat. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, dan mereka terlambat menyadari bahwa kilatan cahaya hitam adalah pedang. Mengapa ada pedang di sini? Sial, Zhong Hailong yang pertama bereaksi. Dia buru-buru bergegas ke depan untuk mencoba mencabut pedangnya, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Seolah-olah pedang itu terpaku kuat pada tanah. Sial, mana yang melakukan ini? Zhong Hailong mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Segera, sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang pria muda dengan tatapan dingin. Dia mengenakan pakaian kasual, tapi auranya sangat halus. Ye Chen ada di sini. Liu Jiangang dan Liu Zihan secara alami merasakan bahwa bahaya telah hilang, dan rasanya seolah-olah beban telah terangkat dari pundak mereka. Liu Zihan segera memperhatikan Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Chen." Ye Chen mengangguk. Pandangannya pertama kali tertuju pada lengan dan punggung Liu Jiangang yang berlumuran darah. Dia sangat marah. Hewan apa yang membiarkan anjing menggigit manusia? Kemudian, tatapan dinginnya tertuju pada Zhong Hailong. Apakah anjing ini milikmu? Zhong Hailong bereaksi dan mengeluarkan belati dari pinggangnya. Siapa kamu? Saya akan bertanya lagi. Apakah anjing ini milikmu? Sial, jadi bagaimana jika itu milikku? Dasar, Zhong Hailong mengayunkan belati ke arah Ye Chen. Anjing kesayangannya telah mati, dan dia sangat marah. Jelas sekali, pedang ini milik pemuda ini. Namun, sebelum belati itu bahkan bisa menyentuh Ye Chen, belati itu dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Tersesat, kata Ye Chen dingin, saat gelombang kekuatan tak terlihat menyapu, membuat Zhong Hailong terbang. Dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini?
Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Karena kamu sangat menyukai anjing, aku akan membiarkanmu mengalami hal yang sama. Ye Chen tidak peduli membuang waktunya secara pribadi untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Dia menelepon. Bawalah anjing-anjing paling ganas di Dark Hall ke sini dalam 10 menit. Bawalah sangkar besi yang dapat menampung seseorang dan beberapa anjing di dalamnya. Ya, Tuan Balai. Dia tahu bahwa seseorang di Aula Kegelapan Provinsi Jiangnan memelihara sekelompok anjing ganas. Setelah menutup telepon, Ye Chen menghampiri Liu Zihan dan Liu Jiangang. Bersabarlah. Ye Chen mengambil beberapa ramuan, menghancurkannya, dan menutupi luka Liu Jiangang dengannya. Pada saat yang sama, dia memindahkan sebagian ki aslinya ke tubuh yang terakhir, dan perasaan sejuk mengurangi rasa sakitnya. Dia kemudian memandang Liu Zihan. Apakah kamu terluka? Saudara Chen, saya benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Anda. Liu Zihan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak apa-apa, saya baru saja keluar untuk mencari udara segar. Ye Chen tersenyum. Setelah melihat serangan Ye Chen yang tidak bisa dijelaskan, bawahan Zhong Hailong tidak berani melakukan apapun. Sementara itu, Zhong Hailong merasakan kesakitan yang tak ada habisnya saat dia memuntahkan seteguk darah ke tanah. Dia akhirnya berhasil berdiri dan menatap Ye Chen. Saat dia hendak berbicara, sebuah truk tiba. Pintu terbuka, dan beberapa pria berbaju hitam dengan aura menakutkan keluar dari truk. Aura mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka adalah ahli yang kuat. Mereka mendatangi Ye Chen dan berlutut. Tuan Balai. Balai Guru, Zhong Hailong dan yang lainnya tercengang. Apa status Hall Master? Tingkat menengah atau tingkat tinggi? Ye Chen melirik beberapa orang yang berlutut di depannya dan bertanya dengan tenang, apakah Anda membawa apa yang saya minta? Hall Master, ada di dalam truk. Bab 618, Kejutan Tak Terduga. Ye Chen mengangguk dan melirik Zhong Hailong. Bawa dan masukkan orang itu ke dalam. Para ahli Dark Hall menyipitkan mata dan memandang Zhong Hailong dengan penuh simpati sebelum membuka pintu belakang truk. Beberapa saat kemudian, sangkar besi berukuran 2 meter kali 2 meter diangkut turun. Saat kandang dipindahkan, gonggongan beberapa anjing yang ganas terdengar. Ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya, Zhong Hailong dan bawahannya tercengang. Seekor anjing pitbull, Mastiff Tibet, ini semua adalah anjing ganas kelas dunia. Bahkan dalam lingkaran dogfighting, mereka adalah yang terbaik. Ketika dia melihat orang-orang berpakaian hitam berjalan mendekat, Zhong Hailong tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia hendak melarikan diri ketika dia menyadari bahwa orang-orang itu telah menghubunginya. Aura tak terlihat menyelimuti dirinya, dan dia mendapati dirinya semakin tidak berdaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, saya Zhong Hailong. Saya dari grup konstruksi Baihan. Jika kamu menyentuhku, aku. Sebelum dia selesai berbicara, pintu sangkar besi terbuka dan Zhong Hailong tanpa ampun dilempar ke dalam. Anjing-anjing di dalam kandang melihat mangsanya dan menerkamnya. Tidak, tolong, keluarkan aku. Tidak, lepaskan aku. Jeritan menyedihkan terdengar, dan suara gigitan dan gonggongan terdengar terus-menerus. Pada saat ini, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka ketika mereka melihat darah merembes keluar dari kandang. Tangisan Zhong Hailong berangsur-angsur melemah, dan akhirnya memudar. Mata Ye Chen dingin. Dia melirik ahli Dark Hall di sampingnya dan memerintahkan, grup ini tidak perlu ada lagi. Kalian urus itu. Semua kalangan menengah dan atas harus diganti. Jika mereka keberatan, selesaikan sendiri atau lemparkan ke pihak berwenang. Ya, Tuan Balai. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen memandang Liu Zihan dan Liu Jiangang. Ayo pergi. Aku akan mengirimmu pulang. Liu Jiangang memandang lama ke arah Zhong Hailong, yang dimutilasi dengan parah di dalam sangkar besi. Lalu, dia menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa identitas Ye Chen tidak biasa, tapi ini jauh di luar pemahamannya. Ya, kebaikanmu yang luar biasa. Liu Jiangang ingin berlutut, tapi dihentikan oleh Ye Chen. Putrimu menyelamatkan hidupku. Sekarang kita imbang. Baiklah, masuk ke dalam mobil. Ada yang harus aku lakukan nanti. Aku akan mengirimmu kembali dulu. Obat yang saya oleskan pada tubuh Anda dapat menangkal infeksi dan membantu Anda pulih dengan cepat. Kalau tidak percaya, kamu bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin, kata Ye Chen sambil membuka pintu mobil. Liu Jiangang menggelengkan kepalanya dengan keras. Saya percaya pada Tuan Ye.
Saya tahu bahwa Tuan Ye adalah orang luar biasa yang dapat menyembuhkan tubuh saya. Ramuan ini secara alami memiliki efek ajaib. Ye Chen menatap ke pihak lain. Karena pihak lain mengerti, itu menyelamatkannya dari kesulitan menjelaskan. Dia langsung berkendara ke desa Gunung Song. Setelah ini, dia akan meminta orang-orang di Dark Hall untuk mengawasi keluarga ini. Setidaknya kejadian seperti hari ini tidak akan terjadi lagi. Pada saat dia memasuki pegunungan Kunlun, dia mungkin tidak lagi berinteraksi dengan keluarga ini. Setengah jam kemudian, di desa Gunung Song, Ye Chen menyuruh mereka berdua pulang, dan kemudian bersiap untuk pergi setelah memberi mereka beberapa instruksi. Dia berencana naik pesawat ke ibu kota untuk mencari Wei Ying, tetapi tidak menyangka Wei Ying akan terbang langsung ke provinsi Jiangnan setelah hanya menelepon. Sebentar lagi, dia akan pergi menjemputnya, jadi dia tentu saja tidak bisa tinggal di sini. Namun, saat Ye Chen hendak menyalakan mobil, Liu Jiangang bergegas menuju dengan bungkusan panjang di tangannya. Ya, tunggu. Ye Chen tahu bahwa Liu Jiangang tidak nyaman dengan luka-lukanya, jadi dia segera keluar dari mobil. Paman Liu, jika kamu memiliki instruksi lain, katakan saja padaku. Saya akan selalu memperlakukan Zihan sebagai dermawan saya, jadi jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat menghubungi saya. Liu Jiangang tersenyum jujur. Ya, sebenarnya itu bukan masalah besar. Saya hanya punya pertanyaan yang saya tidak tahu apakah harus saya tanyakan. Apakah pedang hitam yang membunuh anjing itu milikmu? Meskipun Ye Chen tidak tahu mengapa Liu Jiangang menanyakan hal ini, dia masih mengangguk dan berkata, itu milikku. Situasinya sangat mendesak sebelumnya, jadi saya hanya bisa mengambil jalan itu. Mata Liu Jiangang berbinar. Dia segera menyerahkan barang yang dibungkus kain robek itu kepada Ye Chen dengan hati-hati. Ya, benda ini digali dari tanah oleh keluargaku 8 tahun lalu. Saya pikir itu barang antik, jadi saya menyimpannya. Saat aku melihat pedangmu hari ini, aku merasa itu agak mirip. Saya seorang petani dan belum membaca banyak buku, jadi saya tidak mengerti banyak tentang hal-hal semacam ini. Tidak ada gunanya menyimpan benda ini bersamaku, jadi aku akan memberikannya padamu. Jika tidak ada gunanya bagimu, buang saja. Jika bermanfaat, terima saja. Saya akan merasa lebih baik. Bagaimanapun, Anda telah banyak membantu keluarga kami. Sebenarnya, aku juga tahu kamu tidak kekurangan uang. Ye Chen mengangguk dan mengambil benda yang terbungkus kain itu. Dia tidak terlalu mempermasalahkannya pada awalnya. Lagi pula, seberapa baguskah sesuatu yang digali secara acak dari dalam tanah? Namun, saat dia menyentuhnya, Ye Chen terkejut menemukan bahwa pedang penekan jiwa dan pedang pembelah matahari di makam samsara berdiri tegak. Selanjutnya, mereka mulai memancarkan aura permusuhan. Menyadari hal ini, Ye Chen dengan cepat merobek kain yang menutupi bungkusan itu, memperlihatkan pedang merah dan hitam. Pedang itu dipenuhi dengan rune kuno, dan ada cahaya redup mengalir di sekitarnya. Sambil memegangnya di telapak tangannya, dia bisa merasakan aura kuno darinya. Sayangnya, separuh pedangnya patah, tapi tetap saja membuat Ye Chen sangat bersemangat. Dia tahu bahwa sebelum pedang ini dirusak, nilainya sangat tinggi. Ini mungkin tubuh pedang yang dibutuhkan oleh Dewa Abadi untuk menempa kembali pedang pembunuh naga. Dia tidak pernah berpikir bahwa bertemu keluarga Liu Zihan akan menjadi kesempatan yang dia butuhkan untuk membentuk kembali pedang pembunuh naga. Sejak Liu Zihan menyelamatkannya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Sekarang, untuk menempa kembali pedang pembunuh naga, dia hanya membutuhkan setetes esensi darah dari Fiendis Blood Cult Fisik, dan Wei Ying sudah ada di sini. Paman Liu, barang ini sangat penting bagiku, jadi aku pasti tidak bisa mengambilnya secara gratis. 10 juta, aku akan memberimu 10 juta untuk membeli pedangmu ini. Tidak, 100 juta, kata Ye Chen bersemangat. Ketika Liu Jiangang mendengar sosok astronomis itu, dia sangat ketakutan hingga kakinya hampir lemas. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan. Ya, kamu tidak bisa melakukan itu. Anda menyelamatkan hidup saya, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Tuan Ye, tidak apa-apa selama Anda tertarik dengan hal ini. Setelah mengatakan itu, Liu Jiangang langsung masuk ke dalam rumah, takut Ye Chen akan mencoba menaikkan harga lagi. Ye Chen melihat Liu Jiangang menghilang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Uang harus dibayar. Jika barang ini dijual ke Paviliun Yibao atau Pegunungan Kunlun, pasti harganya akan sangat mahal, bahkan mungkin 1 miliar yuan.
Liu Jiangang tentu saja tidak akan menerimanya jika dia mendiskusikan uang dengannya sekarang, jadi dia hanya bisa meminta Ye Lingtian untuk melakukan perjalanan secara pribadi nanti. Ye Chen melihat pedang patah misterius di tangannya dan napasnya menjadi cepat. Dia menyuntikkan ki aslinya ke dalamnya dan merasakan tekanan spiritual. Setelah pedang ini digabungkan dengan pedang pembunuh naga, itu pasti akan mengguncang langit dan bumi. Pedang baru ini akan menjadi rekannya yang setia dan dapat diandalkan begitu dia memasuki pegunungan Kunlun. Dengan pedang ini, teknik pedang yang telah dia pelajari, ditambah dengan kekuatan naga darah dan rune kehidupan, dia mungkin bisa menghancurkan aliansi darah. Bab 619, Pertempuran Mendadak. Ye Chen tidak memikirkannya terlalu lama. Dia menempatkan pedang patah misterius itu ke makam samsara dan langsung menuju ke bandara. Setengah jam kemudian, di Bandara Internasional Jiangnan, Ye Chen melihat Wei Ying menunggunya. Mereka sudah hampir sebulan tidak bertemu sejak mereka kembali dari kota Xiangjiang. Dia masih terlihat menarik seperti biasanya, dan dia masih mengenakan batu mistis jiwa bumi di lehernya. Retakan samar muncul di batu mistik jiwa bumi. Tampaknya batu mistik jiwa bumi mungkin tidak mampu menekan fisik dingin darah jahat Wei Ying lebih lama lagi. Meskipun Ye Chen telah mengajari Wei Ying cara berkultivasi, jelas bahwa Wei Ying tidak mampu mengikuti kultivasinya. Aura dingin di sekelilingnya juga menjadi lebih jelas. Dalam beberapa bulan, Fiendis Blood Cult fisik akan meletus sepenuhnya. Lalu apa yang akan terjadi pada Wei Ying? Kecantikan Wei Ying adalah magnet masalah. Namun, aura dinginnya membuat mustahil bagi siapapun untuk mendekat. Begitu mereka mendekat, aura dingin justru bisa menyakiti mereka. Ini adalah tahap awal dari Fiendis Blood Cult fisik. Ye Chen, aku di sini. Saat mata dingin Wei Ying melihat Ye Chen, matanya tampak bersinar. Dia tersenyum seperti bunga dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Sejak dia kembali dari Xiangjiang, entah kenapa, pikiran Wei Ying dipenuhi dengan gambaran Ye Chen dan dia di sana. Dia ingin meneleponnya beberapa kali, tetapi ketika dia ingat bahwa Ye Chen memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dia meletakkan teleponnya. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen ingin menemuinya hari ini, dia terbang langsung dari ibu kota ke provinsi Jiangnan tanpa ragu-ragu. Saat dia naik ke pesawat, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bersikap terlalu terbuka. Namun, dia tidak peduli dan hanya ingin mengikuti kata hatinya. Ye Chen mengambil barang bawaan Wei Ying dan tersenyum. Apakah Anda berencana melakukan perjalanan keliling provinsi Jiangnan? Wei Ying mengedipkan matanya yang besar dan cerah. Ya, tebakanmu benar. Pemandangan di provinsi Jiangnan sangat indah, tetapi Anda harus menjadi pemandu saya. Baiklah, tapi kali ini, aku mungkin hanya bisa mengajakmu berkeliling sedikit. Saya mungkin harus segera kembali ke ibu kota. Lain kali, saya akan mengajak Anda berkeliling untuk tur yang layak. Ini sudah larut, jadi aku akan mengantarmu ke penginapanmu dulu. Alasan mengapa Ye Chen tidak kembali ke ibu kota adalah karena Penatua Zeng berada di provinsi Jiangnan. Keberadaan pihak lain terlalu bervariasi. Sebelum Penatua Zeng terbunuh, keluarga Xia dan keluarga Zhu, atau bahkan kelompok keadilan surgawi, mungkin menjadi sasaran balas dendam pihak lain. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain tinggal di provinsi Jiangnan dan menunggu kabar. Baiklah, meski kecewa, Wei Ying tetap mengangguk. Segera, Ye Chen membawa Wei Ying ke Villa Mingcui. Setelah membereskan barang bawaannya, Wei Ying memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Ye Chen, katakan yang sebenarnya. Anda belum menelepon saya selama sebulan. Kenapa kamu tiba-tiba meneleponku kali ini? Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik tetapi masih berkata, sudah kubilang kamu memiliki fisik dingin darah jahat di tubuhmu. Saya mungkin membutuhkan bantuan Anda sekarang. Tentu saja, kamu bisa menolaknya. Apa yang kamu perlukan bantuanku? Wei Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan saja padaku. Aku akan membantumu jika aku bisa. Itu, jangan bilang kamu akan melakukan sesuatu seperti yang kamu lihat di TV. Saya mungkin tidak setuju dengan itu, Wei Ying mengedipkan matanya yang besar dan berkata sambil bercanda. Meski hanya bercanda, wajahnya tetap merah, yang membuatnya tampak semakin manis. Dalam hati, itulah yang sebenarnya dia harapkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan secara singkat masalah esensi darah di tubuh seorang kultivator, dan fakta bahwa itu diperlukan untuk menempa kembali pedang pembunuh naga. Wei Ying dengan cepat mengerti. Dengan kata lain, kamu ingin setetes darahku.
Ya, Wei Ying tersenyum. Beberapa saat kemudian, dia tampak siap menggigit jarinya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang besar. Jika kamu menginginkan sari darahnya, aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimanapun, saya harus pergi ke rumah sakit untuk tes darah setiap tahun. Ngomong-ngomong, aku sudah banyak membantumu. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Apakah kamu ingin menikahiku? Ye Chen menggodanya. Tentu, tapi aku khawatir kamu tidak akan berani. Di mata Wei Ying, beberapa tetes sari darah bukanlah apa-apa. Melihat bahwa Wei Ying hendak mengeluarkan esensi darahnya, Ye Chen segera menghentikannya dan menjelaskan, esensi darah hanya dapat berasal dari saat Anda berada dalam kondisi fisik dingin darah jahat. Saat Wei Ying mendengar ini, matanya berubah serius. Selama sebulan terakhir, dia menyadari bahwa frekuensi kemunculan suara itu semakin tinggi. Dia bahkan mempunyai kebiasaan berjalan dalam tidur. Dia sering terbangun di tengah malam dan bermeditasi di balkon untuk berkultivasi. Es yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk di sekujur tubuhnya. Anda bisa mempertimbangkan masalah ini. Anda tidak harus segera menjawab saya. Jika memang tidak berhasil, saya bisa menggantinya dengan sari darah lainnya. Ye Chen takut membebani Wei Ying. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wei Ying tersenyum misterius dan meraih batu mistis jiwa bumi di lehernya, lalu melepasnya. Apakah begitu? Saat batu mistik jiwa bumi menghilang, seluruh villa tampaknya telah berubah menjadi gua es, dan suhu turun puluhan derajat. Angin dingin bertiup dan Ye Chen merasakan darahnya membeku. Untungnya, naga darah merasakan sesuatu dan bergegas keluar dari tubuhnya, melingkari tubuh Ye Chen. Saat aura dingin menyentuhnya, aura itu menghilang. Wei Ying, aku tidak mengatakannya sekarang. Ye Chen hendak berbicara ketika tatapan dingin melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, telapak tangan dingin datang ke arahnya. Angin kencang bertiup, dan kekuatan serangan telapak tangan ini sangat menakutkan. Kamu berani membuat desain pada esensi darahku. Mati. Baru kemudian Ye Chen menyadari bahwa gadis di depannya saat ini bukanlah Wei Ying melainkan fisik dingin darah jahat. Lebih penting lagi, pihak lain punya niat membunuh. Ye Chen mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Wei Ying mendengus dingin, suaranya sangat tajam. Tangan Wei Ying yang lain memegang pedang es, yang diayunkannya dengan kejam ke arah Ye Chen. Meskipun Ye Chen telah mencapai alam kenaikan abadi, dia tidak berani lengah di depan Wei Ying. Saat ini, Ye Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Hanya dalam sebulan, Fiendis Blood Cult fisik milik Wei Ying telah menjadi begitu kuat. Meskipun dia punya cara untuk menghadapi Wei Ying, dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimana jika Wei Ying terluka? Tak berdaya, Ye Chen hanya bisa mengelak dan menghindari setiap serangan. Jika kamu berani menginginkan esensi darahku, namun kamu tidak akan berani menerima tantangan melawanku. Apakah semua pria seperti ini? Sebelum Ye Chen bisa menstabilkan dirinya, panah es yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh. Pelantun 620, Pedang Tuan Surga. Tak berdaya, Ye Chen hanya bisa menggunakan pedang penekan jiwa dan memasukkannya dengan ki aslinya. Pedang penekan jiwa bersenandung saat melepaskan pedang ki, membentuk penghalang yang memblokir semua panah es. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kamu menjadi lebih kuat. Saya menyarankan Anda untuk tidak mempunyai ide apapun tentang Wei Ying. Dia tidak bersalah, dan meskipun dia menyukaimu, aku tidak akan mengizinkanmu bersama. Suara Fiendis Blood Cult fisik terdengar lagi. Ye Chen benar-benar terdiam. Anda hanya keturunan-keturunan. Bagaimana kamu bisa begitu bebas untuk peduli dengan urusan tubuh utamamu? Sepertinya kamu tidak yakin dengan perkataanku. Kalau begitu hari ini, aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengaku kalah. Wei Ying mendengus dingin dan menghunus pedang esnya. Saat dia melakukannya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Melihat pesawat itu akan mendarat, mata Wei Ying kembali jernih. Ya ampun, pedang es itu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Wei Ying mengeluarkan setetes sari darah dari jarinya. Ye Chen, aku hampir tidak bangun sekarang. Cepat terima esensi darahnya dan bantu aku memakai batu mistik jiwa bumi. Suaranya lembut, tapi tergesa-gesa. Ye Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia membuka telapak tangannya dan meraih esensi darah. Pada saat yang sama, dia maju selangkah dan tiba di samping Wei Ying, meletakkan batu mistis jiwa bumi di dada Wei Ying. Aura dingin di ruangan itu langsung menghilang, dan Wei Ying pulih dan menghela nafas lega. Ye Chen,
Aku tidak menyakitimu tadi, kan? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak bisa menyakitiku. Wei Ying merasa lega. Dia duduk bersila di sofa dan berkata, biarkan saya menyesuaikan keadaan saya dulu. Hanya dengan berkultivasi seseorang dapat membuat pihak lain berhenti. Setelah mengatakan itu, Wei Ying menutup matanya. Seluruh sofa secara bertahap tertutup es, seolah-olah telah berubah menjadi patung es. Ye Chen tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia mengambil esensi darah di telapak tangannya dan memasuki makam samsara, di mana dia menemukan bahwa Dewa Abadi dan Duan Leiren sedang bermain catur. Mereka berhenti begitu merasakan kedatangannya, dan Dewa Abadi berdiri dan menatap Ye Chen. Apa itu? Beritahu saya. Ye Chen segera melepaskan esensi darah dan menggantungnya di atas makam samsara. Senior, aku sudah membawakan apa yang kamu inginkan. Bantu aku membentuk kembali pembunuh naga. Pedang. Dewa Abadi melihat setetes esensi darah mempesona yang diliputi cahaya merah, matanya dipenuhi dengan fanatisme. Sayangnya, memiliki esensi darah saja tidak cukup. Tanpa tubuh pedang tingkat tinggi, tidak ada yang akan berubah. Sebelum Dewa Abadi bisa menyelesaikannya, Ye Chen mengeluarkan pedang patah misterius yang diberikan Liu Jiangang padanya. Saat pedang patah misterius itu muncul, makam samsara dipenuhi dengan aura kehancuran. Pada saat itu, pupil mata Dewa Abadi mengerut. Dia mengambil langkah maju dan tiba di hadapan Ye Chen, mengambil pedang patah misterius itu. Dari dia, pedang ini adalah pedang kuno, dan bahkan milik teman dekatku. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Cepat beritahu aku. Ye Chen tidak membuang waktu dan menceritakan kejadian baru-baru ini. Aku akhirnya mengerti mengapa makam samsara memilihmu. Pedang ini awalnya disebut pedang Tuan Surga. Tubuh pedangnya tidak hanya ditempa menggunakan batu hitam 7 meteorit, tetapi juga diasah dengan darah dan keringat seorang ahli perkasa selama 10 tahun. Pada kondisi puncaknya, satu serangan pedang bahkan bisa menghancurkan langit. Ye Chen tidak menyangka pedang ini memiliki latar belakang seperti itu. Dia dengan cepat berkata, Senior, bisakah dia digunakan sebagai tubuh pedang dari pedang pembunuh naga? Dewa Abadi mengangguk. Ya, tapi aku tidak bisa mengembalikannya ke kondisi puncaknya dengan kemampuanku. Namun, jika itu menyatu dengan roh pedang dari pedang pembunuh naga, itu akan mampu menampilkan kekuatan yang sangat besar. Selanjutnya, saat kamu terus bertarung, kualitas pedang ini akan terus meningkat. Dewa Abadi menutup matanya, dan kemudian makam samsara mulai bergetar. Tanah retak terbuka, dan meja tempa yang ditutupi api muncul dari udara tipis. Jari-jarinya membentuk segel, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba terbang ke dalam api di meja tempa. Tuan Surga, badan pedang ini akan digunakan untuk menempa kembali pembunuh naga. Pedang, pergi. Fiendis Blood Cold Fisik, esensi darah akan menjadi panduannya. Masukkan pedangnya. Esensi darah turun, dan nyala api bengkel tiba-tiba membesar hingga ketinggian 1000 kaki, pemandangan yang membuat jantung berdebar-debar. Saat ini, langit di luar telah berubah total. Awan gelap menutupi langit, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Nak, beri aku waktu 3 hari untuk menyelesaikan pedang ini. Namun, pertama-tama, izinkan saya bertanya kepada Anda. Mulai sekarang, apa nama pedang ini? Ye Chen merenung selama beberapa detik dan berkata, sebut saja pedang surga pembunuh naga. Bagus. Pada saat yang sama, di lantai paling atas bagian barat kota. Penatua Zeng membuka matanya dan melihat fenomena petir di langit. Matanya dipenuhi ketakutan. Bahkan Dao Surgawi tampaknya tidak dapat mentolerir munculnya fenomena seperti itu. Mungkinkah iblis telah lahir? Tidak, ini adalah fenomena kemunculan pedang suci. Dilihat dari fenomena anehnya, pedang ini sebanding dengan pedang tertinggi di pegunungan Kunlun. Namun, mengapa ia lahir di tempat dengan energi spiritual yang begitu tipis? Alis Elder Zeng sedikit gelisah. Ye Chen, Ye Xitian, dan sekarang kemunculan pedang surgawi ini. Tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan platformasi di pinggangnya. Melihatnya, kegelisahannya perlahan-lahan ditekan. Adalah karena platformasi menunjukkan bahwa pasukan aliansi darah akan memasuki negara itu. Setelah pertempuran ini, Ye Chen dan Ye Xit.an akan dikirim ke neraka.